Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 hendak menjelaskan seperti apa itu ekstradisi. Sebelumnya perkenalkanlah anggota dari kelompok 10. Nama saya Dharma Nugraha, NIM 0018. Saya Atanasis Gating Surya Prayoga dengan NIM 0095. Nama saya Rungga Skara dengan NIM 109. Saya Taufan Hakim dengan NIM 113. Apa yang dimaksud dengan ekstradisi? Ekstradisi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Pasal 1 adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan memidananya. Kemudian, apa yang dimaksud dengan asas-asas ekstradisi? Yang dimaksud dengan asas-asas ekstradisi di antara lain merupakan satu, yaitu kejahatan politik, kemudian pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala negara atau anggota keluarganya tidak dianggap sebagai kejahatan politik. Hal ini diatur dalam pasal 5 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Ekstradisi. Kemudian yang di nomor 2 merupakan menurut hukum negara Republik Indonesia hak menuntut atau hak untuk melaksanakan putusan pidana telah kadaluarsa vide pasal 12 Undang-Undang Ekstradisi. Untuk yang ketiga, kejahatan yang dimintakan ekstradisi diancam dengan pidana mati menurut hukum negara peminta, sedangkan menurut hukum negara Republik Indonesia kejahatan itu tidak diancam dengan pidana mati atau pidana mati tidak selalu dilaksanakan, kecuali jika negara peminta memberikan jaminan yang cukup meyakinkan bahwa pidana mati tidak akan dilaksanakan. Hal ini diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Ekstradisi. Kemudian ada di nomor 4, orang yang dimintakan ekstradisinya akan diserahkan kepada negara ketika untuk kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan sebelum dia dimintakan ekstradisi itu. Hal ini diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Ekstradisi. Namun, yang tak kalah penting adalah asas yang harus dipenuhi menurut hukum Indonesia, yakni ekstradisi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian. Dalam hal ada perjanjian, maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan negara Republik Indonesia menghendakinya. Hal itu diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Ekstradisi. Tujuan dari ekstradisi meliputi penegakan hukum substansi hukum dengan membawa pelaku kejahatan ke pengadilan, mencegah impunitas bagi pelaku kejahatan, meningkatkan kerjasama hukum internasional, dan yang terakhir sebagai sarana diplomasi hukum dalam menangani kejahatan tradisional. Prinsip ekstradisi meliputi double criminality, tindakan harus dianggap sebagai tindak pidana di kedua negara. Yang kedua, speciality, pelaku hanya diadili atas kejahatan yang menjadi dasar ekstradisi. Yang ketiga, non-extradition for political offenses, tidak berlaku untuk kejahatan politik kecuali terorisme atau genosida. Yang terakhir, non-refoulement, tidak mengembalikan ke negara yang berisiko penyiksaan hukuman mati. Prosedur ekstradisi meliputi yang pertama, permintaan ekstradisi resmi dari negara pemohon. Yang kedua, pemeriksaan oleh negara yang diminta. Yang ketiga, proses pengadilan. Dalam arti tersangka dapat mengajukan keberatan. Yang keempat, keputusan akhir pemerintah. Yang kelima, penyerahan tersangka ke negara pemohon. Selanjutnya, untuk perjanjian ekstradisi tersebut memiliki dua, perjanjian bilateral dan multilateral. Untuk perjanjian bilateral terdiri kesepakatan antara dua negara yang mengatur prosedur dan syarat ekstradisi. Dalam perjanjian ini, kedua negara sepakat untuk saling menyerahkan individu yang dituduh atau dihukum karena melakukan kejahatan tertentu. Contohnya, perjanjian bilateral, perjanjian antara Indonesia dengan negara lain, Amerika Serikat, Australia, atau negara-negara ASEAN sendiri. Untuk perjanjian multilateral, kesepakatan yang melibatkan dari dua negara. Perjanjian ini seringkali diadakan dalam kerangka organisasi internasional seperti Interpol atau ASEAN untuk memfasilitasi ekstradisi tersebut dari antara negara-negara anggota yang telah masuk. Oke, untuk selanjutnya itu ada dasar hukum. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor
1 tahun 1979 tentang ekstradisi merupakan peraturan utama yang mengatur prosedur syarat dan tata cara pelaksanaan ekstradisi di Indonesia. Yang kedua ada menjelaskan tentang siapa yang dapat diekstradisi, kejahatan apa saja yang dapat menjadi dasar ekstradisi dan alasan penolakan ekstradisi tersebut. Yang kedua itu ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau bisa disingkat KUHP. Beberapa ketentuan dalam KUHP khususnya yang berkaitan dengan delik atau tindakan pidana menjadi acuan untuk menentukan apakah suatu perbuatan bisa menjadi dasar permintaan ekstradisi. Selanjutnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau bisa disingkat dengan KUHAP mengatur tentang prosedur hukum pidana secara umum yang dapat digunakan sebagai referensi dalam proses hukum terhadap pelaku kejahatan yang ada di ekstradisi. Contoh kasus ekstradisi yang pertama itu ada di Singapura. Pemerintah Republik Singapura untuk memberikan ekstradisi terhadap warga negara Indonesia atau disingkat WNI agar terlebih dahulu dilakukan perjanjian ekstradisi antara dua negara. Contohnya banyak tersangka kasus korupsi yang menjadi Singapura sebagai negara tujuan melarikan diri dari proses hukum di Indonesia. Yang kedua itu ada di Indonesia itu sendiri. Joko Chandra terlibat dalam kasus korupsi dan menjadi buronan di Indonesia. Ia melarikan diri ke Malaysia untuk menghindari penangkapan dan tuntutan hukum. Indonesia meminta ekstradisi Joko Chandra dari Malaysia dan ia kemudian dikembalikan ke Indonesia untuk menghadapi proses hukum. Berikut dari kelompok kami, sekian, terima kasih.